Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter box panel hybrid 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini. Sebelum itu saya akan lihatkan untuk tampilan dalam ya. Di sini kita turunkan. Ya, oke, di sini untuk tampilan dalamnya di sini ada MCB software, MCB baterai ya, plus minus, kemudian PV, plus minus, output dan input ya. Di sini kita akan lihatkan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini kita nyalakan softwarenya terlebih dahulu ya. Kemudian baterai plus dan baterai minusnya kita nyalakan. Setelah itu softwarenya kita off kan ya. Dan setelahnya inverter kita nyalakan. Oke. Dan inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke. Di sini ada menu yang pertama, yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat untuk tegangan dari baterai ya. 50,2 volt ya, dan di sini nanti ada tegangan dari panel surya. Di sini nanti akan muncul. Kemudian di sini untuk pengaturan MPPT controller ya, di sini ada plug dan floodnya. Nanti untuk settingan ini nanti kita bisa disetting di menu selanjutnya ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk nominal arus di 60 ampere ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu adalah parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini batas atas 270 volt dan batas bawah 145 volt ya. Di sini kita juga bisa setting, semisal di sini kita ubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist ya, maka secara otomatis di sini langsung tersetting. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya, di sini ada plug dan flood. Di sini semisal kita ingin ubah ya menjadi 54 volt. Dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Nah, di sini arus pengisian di 5 ampere ya. Di sini minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Oke. Kita lihat untuk chargingnya. Oke, di sini berubah ya karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 ya. Jadi di sini 13,5 dikali 4 yaitu adalah 54 volt ya. Oke, sini nanti semisal ingin dirubah kembali menjadi 56 volt ya di sini. Oke, maka nanti di sini juga akan berubah ya menjadi 14 volt ya karena di sini menggunakan sistem perkalian 4. Oke. Langsung kita ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, itu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Nanti di sini bisa pilih salah satu untuk prioritasnya. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS ya. Di sini ada HPR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting. Semisal di sini kita settingkan di 51 volt, maka secara otomatis langsung berubah ya. Dan di sini LVD di 46 volt. Di sini nanti ketika tegangan berada di tegangan 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN. Nanti saya akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali ya. Kemudian kita ke menu selanjutnya, itu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt ya, serta bisa nanti dilihat untuk versi MPPT, versi inverter dan RS485 ya. Oke. Kita kembali. Kemudian di sini input PLN saya akan nyalakan ya. Kita akan mulai ujikan.
Oke, di sini input PLN saya nyalakan, kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya tadi menjadi 46 volt ya, dan di sini masih prioritas DC ya atau inverter. Oke, kita akan turunkan. Oke, di sini langsung berpindah karena tegangan berada di bawah 46 volt ya. Dan di sini saya akan naikkan kembali tegangannya tadi untuk HVR recovery-nya adalah 51 volt ya. Oke, saya naikkan kembali. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Oke, di sini secara otomatis berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini maka secara otomatis ya langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Kemudian di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi ke prioritas DC ya. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis. Oke, di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini tadi masih DC, kita ubah ke AC ya. Untuk lakukan charging kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya di sini. Kita bisa lihat ya, naik secara perlahan. Terus, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya ya. Oke, di sini bisa ya untuk chargingnya. Kemudian kita ubah kembali ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Kemudian baterai saya nyalakan dan PV juga saya nyalakan. Oke ya, di sini kita bisa lihat untuk PV ya masuk 87 volt ya. Kemudian di sini saya akan ujikan menggunakan beban blower ya. Di sini 4 buah beban blower. Kemudian di sini saya akan ujikan untuk blower yang pertama 1400 watt lebih, saya tambah lagi. Blower kedua sini kisaran 2900 ya, hampir 3000, saya tambah lagi. Kisaran 4500 ya. Dan di sini charging menggunakan MPPT ya. Oke. Kita tambah 4800 ya, saya tambah lagi. Oke, 6300. Kita tunggu ya sampai inverter off.
Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ujikan atau saya rubah prioritasnya. Sini saya simulasikan menggunakan prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Kemudian prioritas kita ganti ke AC. Oke, dan di sini saya akan simulasikan menggunakan beban blower ya. Oke, di sini saya akan pindahkan ke PLN ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke. Mohon maaf, tadi sempat berpindah ya. Oke, di sini saya simulasikan saya matikan. Saya berpindah ke inverter, dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung berpindah kembali ke PLN ya. Untuk perpindahannya tidak ada kendala. Di sini bisa. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter box panel hybrid 6000 watt 48 volt ya, sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.